Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Winatari dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang toharoh. Apa itu toharoh? Toharoh menurut bahasa berarti bersuci. Menurut istilah adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Toharoh atau bersuci adalah syarat wajib yang harus dilakukan dalam beberapa macam ibadah. Seperti dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air, dan menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka tayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dari tanah itu. Allah hendak tidak menyulitkan kamu, tetapi menyempurnakan nikmat-Nya bagimu yang supaya kamu bersyukur." Toharoh atau bersuci menurut pembagiannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, bersuci lahiriah. Beberapa contoh yang bersifat lahiriah adalah membersihkan diri, tempat tinggal, dan lingkungan dari segala bentuk kotoran, hadas, dan najis. Membersihkan diri dari najis adalah membersihkan badan, pakaian, atau tempat yang didiami dari kotoran sampai hilang rasa, bau, dan warnanya. Yang kedua, bersuci batiniah. Bersuci batiniah adalah membersihkan jiwa dari kotoran batin berupa dosa dan perbuatan maksiat seperti iri, dengki, takabur, dan lain-lain. Cara membersihkannya yaitu dengan bertaubat nasuha, yaitu memohon ampun dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Macam-macam alat toharoh. Allah selalu memudahkan hambanya dalam melakukan sesuatu. Untuk bersuci misalnya, kita tidak hanya bisa menggunakan air, tetapi kita juga bisa menggunakan tanah, batu, kayu, dan benda-benda padat lain yang suci untuk menggantikan air yang tidak ditemukan. Dalam bersuci menggunakan air, kita juga harus memperhatikan air yang boleh dan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Macam-macam air. Air yang dapat digunakan untuk bersuci adalah seperti air mutlak, yaitu air yang suci dan dapat mensucikan. Misalnya air hujan, air sungai, air sumur, air laut, air danau atau telaga, air salju, dan air embun. Seperti terdapat dalam Quran surat Al-Anfal ayat 11, yaitu, "Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu pengantuk sebagai suatu penentraman daripadanya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan setan, dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kakimu." Kemudian selanjutnya yaitu air yang suci tetapi tidak dapat mensucikan, seperti air yang halal untuk diminum tapi tidak dapat digunakan untuk bersuci, misalnya seperti air teh, air sirup, air kelapa, dan lain-lain. Kemudian air musyammas, yaitu air yang terjemur oleh matahari dalam bejana selain emas dan perak. Air ini makruh digunakan untuk bersuci. Air mustakmal yaitu air yang telah digunakan untuk bersuci.
Air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah rasa, bau maupun warnanya. Kemudian yaitu air mutanajis, yaitu air yang sudah terkena najis, baik yang sudah berubah rasa, warna, dan baunya maupun yang tidak berubah dalam jumlah yang sedikit, yaitu kurang dari 2 kullah atau 270 liter menurut ulama. Nah, kemudian di sini ada cara-cara toharoh. Ada berbagai cara dalam bersuci, yaitu bersuci dengan air seperti berwudu dan mandi junub atau mandi wajib. Ada juga bersuci dengan menggunakan debu, tanah, yaitu dengan bertayamum. Dan bisa juga menggunakan air, tanah, batu, kayu, atau tisu, yaitu dengan beristinja. Kemudian cara-cara toharoh menurut pembagian najisnya. Yang pertama yaitu najis ringan atau bisa disebut juga najis mukhafafah. Najis mukhafafah adalah najis yang berasal dari air kencing bayi laki-laki yang belum makan ataupun apapun kecuali air susu ibunya saja dan umurnya kurang dari 2 tahun. Cara membersihkan najis itu cukup dengan memercikan air sebagian yang terkena najis. Yang kedua yaitu najis sedang atau bisa disebut najis mutawasitah. Yang termasuk ke dalam golongan najis ini adalah kotoran, air kencing, dan sebagainya. Caranya yaitu membersihkan cukup dengan membasuh atau menyiram dengan air yang sampai najis tersebut hilang. Yang ketiga yaitu najis berat atau bisa disebut juga dengan najis mughalazah. Najis mughalazah atau najis berat ini adalah suatu materi yang najisnya ditetapkan berdasarkan dalil yang pasti atau qot'i. Contohnya yaitu seperti najis anjing dan babi. Cara membersihkannya yaitu dengan menghilangkan barang najisnya terlebih dahulu, lalu mensucikan dengan air yang bersih sebanyak 7 kali, dan salah satunya dengan tanah, batu, kayu, atau dengan benda-benda padat yang lainnya. Kemudian ada beberapa hukum toharoh. Hukum toharoh dalam Al-Quran yang pertama, perintah bersuci sebelum sholat, bersuci dari junub, dan bertayamum. Yang kedua, perintah menjaga kebersihan pakaian. Yang ketiga, ayat tentang haid dan kecintaan Allah pada hamba yang bertaubat dan mensucikan diri. Kemudian ada beberapa langkah toharoh. Tujuan toharoh adalah agar kita bersih dari hadas dan najis. Hadas adalah kondisi tubuh yang mengakibatkan seseorang terhalang untuk mengerjakan ibadah. Sementara najis adalah kotoran yang harus dihilangkan karena menjadikan sesuatu menjadi tidak suci. Ada 3 langkah toharoh yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu wudu. Contoh hadas kecil adalah buang angin, bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan muhrim, tertidur, dan sebagainya, itu diwajibkan untuk wudu. Yang kedua yaitu mandi. Mandi yaitu ketika kita seperti junub, haid, nipas, maka mensucikannya adalah dengan mandi besar atau mandi wajib. Dan yang ketiga yaitu istinja. Istinja adalah membersihkan dubur atau kubul agar najis yang ada di sana terangkat. Istinja lebih utama dilakukan dengan air karena air bisa mengangkat najis dengan sempurna. Akan tetapi bila tidak ditemukan air, maka kita juga bisa melakukan istinja dengan 3 buah batu atau 3 sisi batu hingga bersih, atau menggunakan kayu, atau bisa juga menggunakan tisu bila ada.
Cukup sekian penjelasan toharo dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.